Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 13, pada video kali ini kita akan menyampaikan materi tentang mengimplementasikan dalam upaya pencegahan korupsi. Kelompok 13 beranggotakan sebagai berikut. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang lain. Pengertian, korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang berdampak langsung pada banyak aspek, seperti perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial masyarakat. Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah berlangsung sangat lama dan hampir terjadi di semua sendi kehidupan. Dengan kata lain, korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan korupsi tidak lagi dianggap sebagai sebuah kejahatan berat atau luar biasa. Karena sifatnya yang berat, maka diperlukan juga upaya yang lebih dalam memberantas korupsi. Hal ini menjadi tanggung jawab seluruh warga negara, bukan hanya pemerintah atau aparat penegak hukum saja. Gerakan anti korupsi. Korupsi di Indonesia sudah berlangsung sangat lama. Begitu pula upayanya yang dilakukan untuk memberantasnya. Sejak tahun 1967, Indonesia sudah membentuk badan untuk memberantas korupsi, yaitu Tim Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2003. Namun harus diakui bahwa upaya tersebut belum juga membuahkan hasil yang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari angka indeks persepsi korupsi atau IPK yang sangat rendah. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pemberantasan tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Gerakan anti korupsi pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini diyakini dapat terwujud apabila ada perbaikan sistem atau hukum dan norma, serta perbaikan perilaku manusia atau moral dan kesejahteraan. Dengan adanya perbaikan beberapa aspek tersebut, diharapkan dapat menghilangkan atau setidaknya memperkecil peluang bagi berkembangnya tindak pidana korupsi. Posisi strategis mahasiswa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahasiswa adalah seseorang yang menuntut ilmu di perguruan tinggi. Dalam bidang pendidikan, status mahasiswa adalah status tertinggi bagi seorang murid atau pelajar. Oleh karena itu, mereka digelari atau maha yang berarti menempati tempat tertinggi. Di sisi lain, mahasiswa mempunyai hak untuk menyuarakan suatu ketidakadilan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu, mahasiswa digelari banyak gelar seperti agen perubahan, intelektual muda, kelompok penegakan, pegawai keadilan, dan lain-lain. Dalam dunia profesional, mahasiswa dianggap sebagai orang yang berkompeten karena dibekali dengan ilmu dan pengetahuan yang sudah bisa diaplikasikan. Dalam bidang politik, mahasiswa berperan sangat besar bagi kemerdekaan Indonesia. Dapat dikatakan pula mahasiswa adalah motor penggerak adanya organisasi modern yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia lewat jalur-jalur diplomasi. Contohnya seperti kelompok Keramat Raya, Stovia yang dipimpin oleh Wahidin Suhirohusodo, Kami, Malari, dan lain-lain. Dalam perspektif sosial, mahasiswa dipandang sebagai orang atau sekelompok orang yang memperjuangkan hak masyarakat kecil yang dianggar dan selalu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk bergerak menuju arah yang lebih baik. Nilai anti korupsi dan memahami korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi. Kedua hal ini dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar, dan kuliah pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, seorang mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Berbagai bentuk kegiatan dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada komunitas mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di mahasiswa. Kegiatan kampanye sosialisasi, seminar, pelatihan, kaderisasi, dan lain-lain dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi. Di era digital ini, kita bisa menggunakan banyak media pada saat ini untuk tujuan itu. Dengan memanfaatkan beragam media sosial yang sekarang
tengah populer seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan sebagainya. Mudah, murah, dan berefek besar bahkan bisa viral. Kegiatan mengajak untuk melakukan ujian bersih atau anti mencontek misalnya dapat dilakukan untuk menumbuhkan antara lain nilai-nilai kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian. Pendirian kantin kejujuran adalah contoh lain yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Lingkup masyarakat sekitar. Pemberantasan korupsi tidak akan berjalan dengan baik dan lancar jika tidak adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena, pertama, dilihat dari akar masalah korupsi, sebagian masyarakat menganggap bahwa korupsi yang terjadi merupakan hal wajar. Kedua, dampak yang dirasakan masyarakat dari adanya korupsi adalah dari korupsi baik dalam skala kecil maupun besar, yakni adanya hambatan terhadap pemenuhan hak-hak atas pelayanan yang semestinya diterima oleh masyarakat. Lingkup diri sendiri. Keterlibatan mahasiswa secara individu dalam gerakan anti korupsi secara luas merupakan titik terkecil namun juga menjadi yang paling penting dan utama. Diri sendiri merupakan kunci untuk melakukan atau tidak melakukan korupsi. Mahasiswa masuk dalam fase kehidupan dewasa muda yaitu transisi dari masa remaja ke dewasa. Masuk fase dewasa artinya mahasiswa harus siap untuk bertanggung jawab atas apa yang diperbuat. Fase ini merupakan fase untuk beradaptasi dan berarti untuk sungguh-sungguh bertanggung jawab dan mematuhi segala aturan yang ada. Kehidupan sehari-hari bisa dijadikan latihan untuk menguatkan integritas diri seperti pengelolaan uang kuliah atau uang saku yang diberikan oleh orang tua untuk dipergunakan sesuai dengan alokasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Tugas dan kewajiban yang diberikan oleh orang tua kepada mahasiswa untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya seperti harus lulus tepat waktu. Menguatkan disiplin diri untuk kebaikan diri seperti hidup sehat, tidur cukup dan bangun secara disiplin, menjalankan ibadah dengan disiplin, olahraga secara rutin, membiasakan diri tertib dan tidak melakukan perilaku koruptif yang merugikan diri sendiri dan orang lain dari hal-hal kecil seperti titip absen, menyuap, dan markup, merupakan latihan mengendalikan diri sendiri sebelum masuk ke dunia nyata yang lebih luas. Tentunya tidak ada seorang pun yang bercita-cita masuk penjara, namun terkadang kita lupa bahwa kebiasaan yang kita lakukan akan mengarahkan kita ke sana. Oleh sebab itu, kebiasaan yang baik harus dipupuk dan dilatih sejak dini. Sesuatu yang baik harus dilakukan secara rutin hingga menjadi kebiasaan. Sikap anti korupsi harus menjadi karakter generasi muda sekarang agar masa depan lebih baik. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1966, dan Gerakan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut, mahasiswa tampil di depan sebagai garda depan sekaligus motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat, dan idealisme yang mereka miliki. Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Pada saat ini, tantangan mahasiswa adalah korupsi yang merajalela di Indonesia. Oleh sebab itu, dalam konteks gerakan anti korupsi, mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi yang diharapkan yang mereka miliki, yaitu inteligensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang menyerukan kepentingan rakyat dan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif. Perjuangan melawan korupsi ini bukan perkara yang mudah untuk dilakukan. Integritas pribadi, kelompok ataupun organisasi harus kuat agar tidak tergerus oleh iming-iming kekayaan hasil korupsi. Korupsi merupakan tantangan nyata mahasiswa pada saat ini. Oleh sebab itu, juga menjadi pertanyaan bagi mahasiswa. Mampukah mahasiswa menjawab tantangan ini? Peran mahasiswa dalam memerangi korupsi yang sedang marak terjadi ini, mahasiswa dengan segala kekuatan, kelebihan dan posisi strategisnya, serta hak dan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat, maka mahasiswa bisa mempunyai peran penting dalam situasi ini. Peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya bisa dilakukan dari lingkup paling kecil, yaitu diri sendiri, sampai terlibat dalam upaya besar seperti keluarga dan lingkungan masyarakat. Mahasiswa mempunyai peranan strategis dalam hal pemberantasan korupsi dikarenakan mahasiswa mempunyai daya intelektual tinggi,
muda, idealis, memiliki sense of issue, serta jiwa nasionalis yang dapat dimanfaatkan untuk bersama-sama untuk mendorong adanya partisipasi publik dengan cara kolaborasi antara mahasiswa dengan pengambil kebijakan atau pemerintah serta masyarakat dengan pengorganisasian dan melakukan penguatan forum-forum dialog bersama. Kemudian yang kedua, dengan kemampuan berpikir serta intelektualitasnya untuk memberikan pandangan dan masukan terkait dengan permasalahan-permasalahan khususnya yang berhubungan dengan korupsi yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, melakukan kolaborasi aksi dalam upaya monitoring dan perencanaan pembangunan, tidak hanya sebagai pelaku pengawasan dan melaporkan situasi kepada pihak kebijakan atau kepada lembaga penegak hukum, akan tetapi juga ikut turut serta terlibat dalam melakukan monitoring, kajian dan perencanaan pembangunan di suatu daerah. Lingkup yang lebih luas, mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal, nasional, atau bahkan global. Berawal dari kegiatan-kegiatan terorganisasi dari dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas. Dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus, kemudian akan meluas ke lingkup yang lebih luas. Kegiatan-kegiatan anti korupsi yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama dan kesinambungan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan akan mampu membangun kesadaran masyarakat akan buruknya korupsi yang terjadi di suatu negara. Dengan optimisme masa depan yang lebih baik, mahasiswa harus satukan langkah perangi korupsi dengan mengawali diri sendiri, dengan berharapan besar bagi kejayaan negara ini serta kesejahteraan bangsa yang ada di dalamnya. Sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada tutur kata atau pengucapan yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.